Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatma dari kelas M255 dengan NIM 2504007501053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai struktur bahasa Indonesia yang mencakup beberapa kajian penting, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, serta analisis kesalahan berbahasa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau terbentuk secara sembarangan. Bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem yang tersusun secara sangat teratur dan memiliki tingkat yang saling berkaitan. Dalam proses komunikasi, bahasa dimulai dari satuan yang paling kecil, yaitu bunyi, kemudian membentuk kata, dan selanjutnya tersusun menjadi kalimat yang utuh dan bermakna. Setiap tingkatan ini tidak dapat dipisahkan karena semuanya memiliki peran penting dalam membentuk makna dalam komunikasi sehari-hari. Pertama, kita masuk ke bagian yang paling dasar dalam bahasa, yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa baik dari segi bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia maupun bagaimana bunyi tersebut dapat berfungsi untuk membedakan makna dalam suatu kata. Sebagai contoh, perbedaan kata batu dan patu menunjukkan bahwa hanya dengan perubahan satu bunyi saja, makna kata dapat berubah secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dalam bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Dalam kajian fonologi, bunyi bahasa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara seperti A, I, U, E, dan O. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap seperti B, T, K, dan lain sebagainya. Selain bunyi-bunyi tersebut, dalam fonologi juga dikenal unsur subsegmental, yaitu unsur yang menyertai bunyi bahasa seperti intonasi, tekanan, durasi, dan jeda. Unsur ini sangat penting karena dapat memengaruhi makna sebuah kalimat. Sebagai contoh, kalimat kamu pergi memiliki makna pernyataan, sedangkan kamu pergi memiliki makna pertanyaan. Perbedaan ini terjadi bukan karena perubahan kata, tetapi karena perbedaan intonasi. Selanjutnya, dalam fonologi juga dikenal konsep fonem dan alofon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna seperti perbedaan P dan B pada kata paku dan baku. Sedangkan alofon adalah variasi fonem yang sama yang tidak dapat mengubah makna kata. Setelah memahami bunyi, kita beralih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. Dalam morfologi, satuan terkecil yang memiliki makna disebut morfem. Nah, morfem dibagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa harus bergabung dengan unsur lain. Contohnya seperti kata makan, rumah, dan buku. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada kata lain agar memiliki makna. Contohnya adalah imbuhan seperti me, di, kan, dan i. Misalnya kata makan ketika diberi imbuhan me menjadi memakan. Selain itu, dalam morfologi juga terdapat beberapa proses pembentukan kata, antara lain yang pertama adalah afiksasi, yaitu proses penambahan imbuhan pada kata dasar seperti makan menjadi memakan. Kedua adalah reduplikasi,
yaitu proses pengulangan kata seperti buku menjadi buku-buku. Ketiga adalah komposisi, yaitu proses penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu makna baru, seperti rumah sakit. Nah, dari proses ini kita dapat melihat bahwa kata dalam bahasa Indonesia sangat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Pertama adalah frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang belum memiliki predikat. Contohnya, rumah besar. Kedua adalah klausa, yaitu satuan yang sudah memiliki subjek dan predikat, seperti dia belajar. Ketiga adalah kalimat, yaitu satuan bahasa yang lengkap dan dapat menyampaikan makna secara utuh. Misalnya, dia belajar di sekolah setiap hari. Nah, dengan memahami sintaksis, kita dapat menyusun kalimat yang baik, benar, dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain memahami struktur bahasa, dalam penggunaan sehari-hari seringkali terjadi kesalahan dalam berbahasa. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis kesalahan berbahasa. Nah, analisis kesalahan berbahasa adalah proses untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan bahasa, mengetahui penyebab terjadinya kesalahan tersebut, dan kemudian memperbaikinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki struktur yang sangat sistematis, dimulai dari bunyi, kemudian kata, hingga menjadi kalimat yang utuh. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap fonologi, morfologi, sintaksis, dan analisis kesalahan berbahasa sangat penting agar kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan efektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.